الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذي أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang kami hormati dan kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak, begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat yang paling besar di antara sekian banyak nikmat Allah, yaitu nikmat hidayah, nikmat agama, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada manusia yang mulia, Nabi teladan untuk kita, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia cinta kepadaku. Apabila ia cinta kepada Nabi, maka ia akan bersama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi, mengamalkan istiqamah sampai akhir hayat kita. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kita Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu telah mengumpulkan segala ilmunya para Nabi dan Rasul, segala ilmunya orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu tadi telah mencukupi untuk keselamatan, untuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya Al-Quran itu diringkas oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Karena itu surat Al-Fatihah diperintahkan supaya kita diulang-ulang siang dan malam oleh seluruh orang yang ingat akan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Hadirin yang mulia, surat Al-Fatihah itu diringkas ada 4 perkara. Yang pertama, adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaharui keyakinan kepada Allah, meluruskan pemahaman kita kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu mengingat nama Allah dalam segala keadaan, dan kita selalu memuji dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita selalu mengingat kemurahan Allah dan kasih sayangnya, sehingga kita cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua yaitu kita diingatkan dengan negeri akhirat, kampung akhirat. Sesungguhnya dunia ini tidak lama. Dunia ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya itu negeri akhirat. Maliki yaumiddin, Allah mempunyai hari pembalasan. Dunia
dunia ini tempat yang beramal dan akhirat tempat hasil dan balasannya adalah amal. Hadirin yang mulia, setelah lurus hubungan kita, keyakinan kita kepada Allah serta keyakinan kita kepada kampung akhirat, maka kita diperintahkan menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami minta pertolongan. Kemudian kita yang ketiga, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala kita perintahkan supaya berdoa kepada Allah. Kita jadikan cita-cita hidup kita dan keprihatinan kita siang dan malam, yaitu menghabiskan umur kita untuk mengikuti orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah supaya kita ditolong bisa berjalan di jalannya orang-orang yang mendapat ridha dari Allah, yaitu siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian yang keempat, surat ini ditutup dengan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung. Hendaknya kita mengetahui bahwa sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang aman, tetapi tempat yang penuh dengan gangguan, yaitu gangguan orang-orang, gangguan setan-setan atau makhluk-makhluk yang selalu mengajak kita menyeleweng dari jalan Allah. Maka kita berdoa supaya Allah kita selamatkan dari jalannya al-maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hadirin yang mulia, sumber segala kerusakan di dunia ini yaitu dari jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Segala kerusakan-kerusakan apabila kita teliti mulai zaman dahulu sampai sekarang, semua itu sumbernya dari makarnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita lihat dunia sekarang ini menjadi rusak disebabkan oleh orang-orang Yahudi, dan mereka itulah perusak, sumber segala perusak. Maka hadirin yang mulia, karena bahayanya gangguan-gangguan Yahudi dan Nasrani inilah kita diperintahkan oleh Allah supaya setelah kita berjalan di jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita harus berhati-hati jangan sampai kita menyeleweng dari jalan yang diridhai oleh Allah. Karena ketahuilah sesungguhnya orang-orang Yahudi itu asalnya orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang mengikuti orang yang senantiasa, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tetapi karena tergiur dengan kesenangan dunia, akhirnya mereka menyeleweng dari jalannya Nabi Musa alaihissalam, sehingga dikatakan oleh Allah al-maghdubi alaihim waladdallin, dilaknat oleh Allah. Begitu juga orang-orang Nasrani asalnya mulanya dari orang-orang yang baik, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di tengah jalan mereka ditipu oleh orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga tersesat di tengah jalan menjadi orang-orang musyrikin dan menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Hadirin yang berbahagia, surat Al-Fatihah ini adalah pelajaran yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita hendaknya selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat kepada kampung akhirat. Selagi orang itu masih ingat kepada Allah, kemudian ingat dengan kampung akhirat, kita tidak akan bisa ditipu oleh syaitan. Kemudian hadirin yang mulia, setelah ingat kepada Allah dan ingat kepada kampung akhirat, kita serahkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita berjalan di jalannya para nabi dan rasul sesuai dengan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan juga hendaknya kita selalu waspada jangan sampai kita seperti nasibnya orang yang Yahudi. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itulah kita habiskan umur kita untuk mengikuti orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah supaya ditolong bisa berjalan jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul.
Hadirin yang berbahagia, kita ikuti orang-orang yang baik, kemudian kita menyeleweng, jangan sampai nasib kita seperti orang Nasrani yang asalnya pengikut Nabi, kemudian tersesat di tengah jalan, lupa dengan pimpinannya, lupa dengan kitabnya, dan tergiur dengan dunia dan hawa nafsunya. Hadirin yang berbahagia, karena pentingnya perkaya inilah Syekh Shibli rahmatullahi mengatakan, aku mengamalkan beribu-ribu hadis, tetapi beribu-ribu hadis tadi diringkas hanya satu saja. Yang hadis tadi maksudnya, kalian semua beramallah, prihatinlah untuk dunia ini menurut ukuran waktumu di dunia, dan kalian beramallah, prihatinlah, berfikirlah untuk negeri akhirat menurut lamanya kamu di akhirat. Selalu ingat kita kepada Allah dan berbaktilah kepada Allah menurut hajatmu kepada Allah, dan maksiatlah kepada Allah menurut betahmu kamu di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita di dunia ini tidak lama, maka kita tidak pantas terlalu prihatin dengan urusan dunia, dan karena akhirat selama-lamanya, maka sudah semestinya bila kita menghabiskan umur kita yang sebentar ini, umur kita yang sedikit ini, kita untuk persiapan kampung akhirat yang selama-lamanya. Dunia ada awal, ada akhir, tapi akhirat ada awal, tidak ada akhir selama-lamanya. Kita selalu berhajat kepada Allah siang dan malam. Setiap waktu, setiap detik kita selalu berhajat kepada Allah. Maka kita setiap saat harus menghadap dan merengek, berdoa, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya sedikit pun kita tidak akan betah di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tinggalkan segala kemaksiatan walaupun hanya satu detik. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Allah, kehidupan kita dibimbing oleh Allah supaya kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ما أبقيتنا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.